Halo semuanya, saya Lukmanul Hikmat dan selamat datang. Hari ini kita bakal bareng-bareng ubah halaman digital yang kosong jadi sebuah dokumen yang kelihatan profesional dan keren banget. Udah siap? Yuk kita mulai. Pernah gak sih punya ide keren banget di kepala, tapi pas mau ditulis bingung mulainya dari mana biar kelihatan rapi dan terstruktur? Kita semua pasti pernah ngalamin. Nah, jawabannya sebenarnya ada di alat yang mungkin udah ada di depan kita setiap hari. Program pengolah kata. Kemampuan ini teman-teman adalah bagian dari yang namanya literasi digital. Jadi, jago pakai pengolah kata itu bukan cuma soal bisa ngetik cepet, tapi ini tentang gimana kita bisa menyajikan ide kita dengan efektif di dunia digital. Ini skill dasar yang penting banget di zaman sekarang. Coba deh, anggap program pengolah kata ini kayak kanvas buat seorang seniman. Sebelum kita mulai melukis dengan kata-kata, kita harus kenalan dulu nih sama semua kuas dan cat yang kita punya. Jadi, apa sih sebenarnya program pengolah kata itu? Gampangnya, bayangin aja software kayak Microsoft Word, Google Docs, atau LibreOffice Writer. Ini adalah pisau Swiss Army kita buat bikin dokumen apa aja, mulai dari surat lamaran kerja sampai laporan yang tebelnya puluhan halaman. Nah, penting buat tahu bedanya. Ada yang modelnya offline, kayak Microsoft Word, filenya aman di komputer kita. Terus ada yang online, kayak Google Docs, ini juara banget buat kerja barengan dan bisa diakses dari mana aja. Kamu pilih yang mana? Ya, tergantung kebutuhan. Mau yang aman di satu tempat atau yang fleksibel bisa dibuka di mana-mana. Pas pertama kali buka, tampilannya mungkin kelihatan rame ya. Tapi tenang aja, fokus ke dua area utama. Di bagian atas itu ada menu dan toolbar. Anggap aja itu pusat kendali kita. Nah, bagian yang paling besar di tengah itu area dokumen, tempat semua keajaiban tulisan kita bakal terjadi. Oke, kita udah kenalan sama kanvasnya, sekarang waktunya kita beraksi. Kita bakal mulai dari langkah-langkah paling dasar yang wajib banget dikuasai sama semua orang. Ingat 3 langkah ajaib ini, buat, simpan, dan buka. Kedengerannya sepele banget ya, tapi membiasakan diri buat rajin-rajin neken tombol simpan itu bisa jadi penyelamat hidup. Percaya deh sama saya. Tulisan polos aja tuh, jujur agak ngebosenin. Biar dokumen kita enak dibaca dan kelihatan profesional, kita perlu kasih sentuhan pemformatan. Inilah caranya kita ngasih baju yang pas buat tulisan kita. 3 hal dasar ini, jenis, ukuran, dan warna huruf, itu kuncinya. Cuma dengan mainin 3 hal ini aja, kita bisa ngubah total suasana dokumen kita. Coba bandingin judul yang dicetak tebal dan besar dengan catatan kaki yang kecil. Beda banget kan kesannya? Soal perataan paragraf, ini bukan sekedar biar rapi loh. Ini tentang gimana kita ngarahin mata pembaca. Rata kiri itu standar yang paling nyaman dibaca. Tengah biasanya buat judul. Nah, kalau mau tampilan super rapi kayak di buku atau koran, pakai yang rata kiri kanan atau justify. Oke, dasarnya udah pada jago nih. Sekarang siap buat naik level? Yuk, kita bongkar fitur-fitur yang lebih canggih buat bikin dokumen kita makin powerful. Dokumen yang keren itu isinya nggak cuma paragraf panjang melulu. Kadang informasi yang rumit itu butuh struktur visual, biar orang gampang ngertinya. Nah, disinilah alat-alat canggih mulai berperan. Contohnya, tabel. Ini cara paling jitu buat nyajiin data yang terstruktur. Lihat deh jadwal pelajaran ini. Informasinya jadi jauh lebih jelas dan gampang dicernakan dibanding kalau ditulis dalam satu kalimat panjang. Kalau kamu butuh mecah informasi jadi poin-poin, pakai aja daftar atau list. Simpelnya gini, pakai bullet atau simbol kalau urutannya nggak penting. Tapi kalau itu adalah langkah-langkah yang berurutan, wajib pakai nomor. Efektif banget. Nah, buat dokumen yang sifatnya formal, kayak makalah atau laporan, jangan pernah lupain header, footer, dan nomor halaman. Ini detail kecil yang ngasih kesan profesional dan bikin dokumen yang tebel jadi gampang dinavigasi. Wah, ini nih fitur favorit saya, cari dan ganti. Bayangin deh, kamu salah ngetik satu istilah penting di laporan setebal 20 halaman. Daripada pusing nyariin satu persatu, fitur ini bisa benerin semuanya dalam hitungan detik. Bener-bener hemat waktu. Oke, semua ilmunya udah kita kumpulin. Sekarang bagian paling serunya. Gimana cara gabungin semua ini buat bikin karya yang benar-benar nyata dan berguna? Semua yang kita pelajari hari ini tuh bisa langsung dipraktekin. Bukan cuma buat ngerjain tugas, tapi juga buat kerjaan dan kehidupan sehari-hari. Ini bukan teori doang, ini alat buat kita berkarya. Misalnya bikin surat resmi. Coba perhatiin deh, gimana penggunaan rata kiri, huruf tebal, sama spasi yang diatur rapi itu langsung ngasih kesan yang formal dan serius. Atau pas bikin laporan singkat, daripada nulis panjang lebar,
Dari 45 peserta yang berhasil menyelesaikan ada 40 orang, menyajikan data dalam tabel kayak gini bikin informasinya langsung to the point dan gampang dipahami. Dan jangan batasi kreativitasmu. Dengan ngegabungin format teks yang keren, tabel, terus ditambahin gambar, program pengolah kata ini bisa loh jadi alat desain sederhana yang ampuh buat bikin poster acara atau brosur. Jadi, sekarang semua peralatannya udah ada di tangan kalian. Halaman kosong itu bukan lagi sesuatu yang bikin takut, tapi sebuah kanvas yang penuh dengan kemungkinan. Pertanyaannya sekarang adalah, karya hebat apa yang bakal kamu ciptakan selanjutnya? Terima kasih sudah menyimak. Saya Lukmanul Hikmat, sampai jumpa lagi.